Ya, hari ini Ngopi Bareng Redaksi kembali hadir dengan narasumber kita yang luar biasa, Bung Rifai Darus. Siap. Beliau juru bicara Gubernur Provinsi Papua. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah sehat. Baik. Pak Gubernur, sehat, Pak? Sehat. Semalam lagi saya ditelepon sama beliau. Beliau sampaikan kondisinya sehat. Alhamdulillah. Pas mau ke rumah sakit di Singapura. Kontrol, check up. Ya, check up. Mudah-mudahan semakin dipulihkan. Iya. Iya. Kemarin Bung Rifai sempat memberikan keterangan pers bahwa betul. Gubernur dan Pemprov Papua lah mendapat serangan hoax. Betul. Boleh diceritakan, Bung? Kira-kira itu mulai kapan serangan itu? Betul. Jadi saya jadi juru bicaranya Pak Gubernur ini kan sejak April 2021. Iya. Nah, begitu masuk menjadi juru bicara, salah satu hal yang saya fokus adalah mengurangi hoax. Iya. Karena sebelum itu banyak sekali framing negatif yang dibangun untuk beliau. Ya. Sehingga salah satu tugas saya yang beliau berikan kepada saya adalah bagaimana agar berita-berita hoax tentang beliau dan juga khususnya tentang pribadi beliau ini, karena tidak untuk pembangunan tidak terlalu di framing negatif begitu. Nah, sehingga saya laksanakan tugas itu. Dan dari frekuensinya sebenarnya bisa kita lakukan meminimalisir framing negatif itu. Jadi dia meningkat sebenarnya menjadi framing yang lebih positif. Tetapi memang kemarin kami sampaikan memang isu-isu yang diangkat juga itu ada 5 isu besar kemarin. Iya, betul. Kita sampaikan itu. Salah satunya yang terakhir adalah tentang kondisi kesehatan beliau. Dan kayaknya itu yang dari dulu diserang di situ. Iya. Karena beliau memang kondisinya sempat sakit beberapa tahun terakhir, dan setahun terakhir ini sudah kesehatannya semakin membaik. Ya. Tapi dihajar terus dengan berita-berita bohong yang tentang kesehatan beliau. Betul. Nah, itu konsen kami juga, sehingga saya diberikan tugas begitu. Semalam juga beliau masih sampaikan lawan dan harus kejar sampai dimanapun pembuat hoax itu berada gitu. Jadi kita lakukan terus itu semua. Jadi para pembuat hoax ini lebih banyak menyerang ke pribadi ya, bukan kapasitas dia sebagai gubernur. Betul. Menurut Abang sendiri, ini apa tujuan mereka ini? Iya, untuk pembunuhan karakter dan menjatuhkan kredibilitas gubernur sebenarnya beliau. Karena pembangunan yang Pak Lukas dan Pak Clementinal lakukan ini kan cukup dalam tanda kutip sporadis, cepat gitu ya. Jadi ada juga lawan-lawan politik yang kemudian tidak suka dengan itu, lalu memberikan justifikasi yang negatif terhadap beliau berdua sebenarnya. Tetapi sekarang tinggal Pak LE sendiri, dan beliau fokus betul untuk menyelesaikan masa periodisasinya ini. Dan saya kira untuk memerangi hoax ini tidak harus beliau dengan tim gubernur sendiri, semuanya harus, termasuk masyarakat yang sangat luar biasa ini, insan pers, dan yang terpenting juga adalah kelompok dari pemerintahan Provinsi Papua, mulai dari kepala dinas dan semuanya itu harus mampu memberikan bukti tentang framing yang lebih positif terhadap hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh semuanya, dan harus disampaikan kepada publik. Nah, dengan demikian bisa mengcounter isu hoax sebenarnya yang menyerang Bapak Gubernur. Dan memang peran dari orang-orang di bawah beliau ini sangat dibutuhkan sekali. Sangat dibutuhkan. Karena mereka merupakan tangan kanan, pokoknya kaki perpanjangan tangan beliau lah. Betul. Jadi harus memang lebih banyak menginformasikan ke masyarakat apa yang mereka sudah lakukan. Sekarang sebenarnya lebih mudah lagi, karena informasi ini
diterima oleh masyarakat itu dari semua lini dan sisi. Iya, betul. Apalagi dengan media sosial yang sekarang, sehingga semua kelompok, elemen dan stakeholder di pemerintahan Provinsi Papua memang Pak Gubernur sudah sampaikan harus bagaimana mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan selama ini. Nah, saya kira fokusnya sekarang dalam 2 tahun terakhir ini adalah satu tahun setengah lah terakhir ini adalah bagaimana memberikan informasi tentang hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan. Dan peran dari para stakeholder pemerintahan ini sangat penting. Masing-masing kepala dinas, kemudian kepala biro harus sampaikan terus, sehingga tidak isu tentang hasil-hasil pembangunan ini tidak kemudian yang muncul hal yang negatif terus atau hal yang belum terlaksana begitu kan. Misalnya kemarin padahal banyak yang sudah berhasil dilaksanakan, betul. Misalnya tentang mahasiswa luar negeri yang kemudian nah saya kira itu juga harus lebih sering disampaikan. Karena itu fokus Pak Gubernur sebenarnya, masalah pendidikan itu. Sehingga kemarin kan beliau sampaikan bahwa kalau dana OSUS belum turun, bayar pakai dana cadangan. Dan sudah dilaksanakan kan. Jadi kebijakan itu begini ya, Pak Gubernur ini kan orangnya visioner. Kemudian beliau selalu melakukan langkah-langkah yang cepat, taktis dan tepat. Sehingga laporan yang diterima oleh beliau dari para pembantu beliau ini, kepala dinas dan sebagainya, itu harus rutin sebenarnya. Kapanpun disampaikan dan beliau segera mengambil kebijakan. Karena tugas Pak Gubernur adalah kebijakan yang beliau turunkan untuk implementasi visi-visi besar yang sudah dilaksanakan. Nah, berarti kalau selama ini kan orang menganggap bahwa beliau kesehatan terganggu. Terus berarti tidak bisa menjalankan, tapi faktanya masih bisa, seperti yang Pak juru bicara sampaikan. Dan beliau komunikasi itu penting di era digitalisasi sekarang ini, maka membangun pemerintahan itu komunikasi. Dan semua elemen di pemerintahan Provinsi Papua siap menerima perintah dari Pak Gubernur dalam bentuk apapun yang beliau lakukan lewat komunikasi yang terjadi. Sehingga kekurangan-kekurangan yang ada misalnya tentang informasi hasil-hasil itu yang penting kepada masyarakat ini. Kan publik ini bukan hanya yang ada di Jayapura atau Papua, tapi publik ini adalah Indonesia menyeluruh. Sehingga informasi itu harus mampu mengetuk pintu handphone sebenarnya. Mengetuk pintu handphone semua masyarakat dan pejabat negara, khususnya yang di pusat. Jadi mereka punya handphone, begitu dibuka Papua. Hasil pembangunan, hasil pembangunan seperti itu. Jadi sekarang kita tidak lagi mengetuk pintu rumah, tapi bisa mengetuk pintu handphone dari semua masyarakat gitu. Tadi Bung Rifai sampaikan bahwa ada 5 serangan hoax. Kalau bisa dipaparkan apa saja? Yang pertama sejak saya ditunjuk menjadi jubir itu adalah tentang kepulangan beliau dari Singapura ke Jakarta dan Jakarta ke Papua. Itu diserang betul. Dan apa yang jadi bahan mereka ini, Pak? Disampaikan pertama masih tentang kondisi kesehatan sebenarnya. Jadi beliau dari Singapura ke Jakarta itu kemudian diserang itu, dan bukan hanya meme atau informasi hoax yang dimunculkan, tapi sudah serang sampai kepada sistem bagaimana menggagalkan agar beliau tidak kembali ke Jayapura. Nah, ada upaya seperti itu. Jadi karena kita di samping beliau terus, jadi merasa bagaimana, contohnya begini saja. Saat kita akan kembali ke Jayapura, itu tiket yang sudah kita pesan, yang sudah kita print boarding pass-nya, itu tidak bisa kita gunakan. Jadi orang kalau sudah pegang boarding pass online misalnya, kan tinggal lenggang saja masuk ke ruang tunggu, naik pesawat, boarding, selesai. Kita tidak bisa, karena kita sudah pegang boarding pass, sudah kita print itu boarding pass. Begitu mau masuk, mereka bilang tidak bisa, Pak, karena sudah di cancel lagi dari sistemnya, sehingga barang-barang yang kita bawa tidak bisa masuk ke dalam sebagai bagasi pesawat gitu. Nah itu, jadi dari situ saja sudah beratnya bagaimana kita. Jadi bukan hanya serangan hoax saja, tapi sudah langsung sistem gitu. Nah yang kedua misalnya disampaikan juga tentang beliau akan
maju menjadi calon presiden 2024. Ini upaya. Memang jadi yang diserang itu isu-isu yang kemudian bisa orang kemudian melihat beliau, wah ini kok betul gitu kan ya, gitu. Ya, yang ketiga misalnya sampaikan tentang beliau menyetujui atau membackup dan mendukung gerakan memisahkan diri dari NKRI. Ya, nah, ini yang paling bagi saya adalah fitnah yang cukup besar begitu, karena mereka tidak pernah melihat secara langsung bagaimana komitmen beliau. Nah, kemudian ada informasi berita hoax juga yang berhubungan dengan partai politik misalnya. Itu juga masuk. Lalu yang terakhir kembali lagi pada masalah kesehatan kekinian gitu. Jadi beliau dalam keadaan sehat diberitakan sakit itu. Ini yang kadang-kala kita yang berada di samping beliau nasihatin tidak perlu terganggu psikis kalian. Dihadapi berarti dengan beliau begitu tabah dan sangat sabar, sabar dan siap sekali beliau sampaikan tidak perlu psikis tidak boleh terganggu. Betul. Otak harus tenang, hati juga harus jernih sehingga melihat masalah yang muncul itu menjadi lebih smooth dan cool gitu. Dan memang terbukti. Jadi karena kita kemudian tidak terlalu emosional menanggapi seperti itu, kita lebih sistematis juga menanggapinya. Sehingga kita tahu betul. Jadi ruangan yang diserang itu tidak ke media sosial, artinya tidak ke Facebook. Mereka tidak pasang di Facebook langsung begitu, tidak pasang di status atau bagaimana, atau main di media cetak belakangan ini. Yang pertama masih masuk, tapi belakangan ini tidak. Mereka serangnya adalah di grup-grup WhatsApp. Ya. Oh, sudah main di situ. Nah, kalau main di grup WhatsApp ini kan susah kita kemudian susah untuk kita ya kita mengejar dari dia punya keamanan digital gitu kan. Tetapi kita memberikan seruan kepada masyarakat kalau ada di grup WhatsApp semua tolong kita juga dibantu. Iya, betul. Nah, karena kemudian masyarakat juga sudah mulai melihat ini ketidakbenaran ini, dibantu kita. Jadi ada bersebar di grup WhatsApp manapun, itu teman-teman yang ada dalam grup itu langsung mereka lakukan screenshot semua kirim kepada kami. Ini pertama muncul dari nomor ini. Iya. Lalu kita kejar dan akhirnya kita dapat. Jadi sumbernya itu mereka buat di Jakarta. Oh, gitu. Ya lebih spesifik lagi Jakarta Selatan begitu. Nah kemudian disebar masuk kepada toko-toko atau siapapun yang mereka punya nomor gitu di sini. Nah lalu itu dia mulai berkembang. Nah sehingga saya khususnya sudah melapor ke Cyber Polda Papua dan sedang didalami, sehingga hasil pendalaman itu mereka sampaikan bisa kita kejar. Oh, bisa. Nah, karena bisa kita kejar sehingga sekarang saya sudah melengkapi lagi dia punya beberapa persyaratan yang diminta oleh Cyber, sehingga laporan polisi bisa keluar dan menjadi bukti bahwa kita lakukan kerja itu bersama dengan kepolisian. Iya. Ya, karena ini teknologi sehingga pasti bisa ketemu lah. Pasti. Nah, tadi Bung Rifai sampaikan bahwa beliau malah justru memberikan support kepada Bung Rifai dan ya, betul. Berarti beliau sangat bijaksana sekali dalam menghadapi serangan ini ya. Betul, Pak Gubernur sangat santai. Iya. Melihat serangan ini, walaupun dari sisi usia saya lebih muda, kemudian jiwa muda itu kan bergelora gitu. Betul. Nah, tapi beliau mampu menenangkan. Bagaimanapun kamu adalah lidahnya saya begitu, sehingga menanggapi hal seperti ini harus lebih tenang. Kemudian teman-temannya, misalnya Walpri, ADC-nya, terus Sespri, terus unsur pemerintahan di Provinsi Papua, pejabat-pejabat daerah semuanya, beliau sampaikan ini tetap harus tenang menghadapi ini. Gitu. Jadi kita yang di sekeliling pun jadi sebenarnya jadi tenang juga begitu ya, karena pimpinan kita ternyata lebih siap menghadapi hal-hal seperti ini. Nah berarti kalau dilihat dari kondisi dari segi mentalnya beliau menghadapi itu, berarti secara kesehatan beliau tidak terlalu ini kalau kita lihat. Tidak. Itu, ya. Beliau bilang mereka yang serang saya secara psikologis, psikis saya ini salah, gitu. Karena saya sudah sangat siap. Gitu. Beliau sangat siap. Jadi menghadapi gerakan hoax seperti ini, saya yang berada di samping beliau melihat beliau
begitu pimpinannya sangat siap sekali, kita semua yang di samping kanan kiri di bawah semua siap kita. Kerjanya lebih tenang, kemudian kita lebih taktis begitu. Komunikasi kita dengan pihak keamanan, pihak intelijen, jalan semua nih. Jadi dengan apa namanya, komunikasi dengan Polda, kepolisian, kemudian TNI, komunikasi dengan BIN, itu jalan semua kita lakukan, minta masukan, minta saran, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar upaya-upaya seperti ini bisa kita minimalisir. Dan dukungan ini semua akhirnya membuat kita bisa menemukan itu. Bisa di jejak digitalnya. Artinya pelan-pelan bisa terini, Pak. Tadi Bung Rifai sampaikan bahwa sudah mulai ada sedikit terkuak sedikit lah. Dari Jakarta, kemudian di Jakarta Selatan itu kira-kira orang siapa sih? Nah itu yang kita masih belum kita sedang lapor kepada pihak cyber. Kita ingin agar betul-betul hal ini bisa terkuak. Jadi nanti dari Cyber Polda pasti akan memanggil orang-orang yang kita laporkan. Oh gitu. Sudah ada yang terduga. Sudah terduganya sudah ada, kita laporkan karena mereka menyatakan mendapatkan dari sumber utama yang sangat terpercaya misalnya. Silakan nanti dipertanggungjawabkan ucapan-ucapan itu di cyber. Kita tidak ada niat jelek begitu untuk harus dipenjarakan apa tidak, tapi kita ingin membongkar agar terkuak siapa orang-orang yang kemudian suka membuat Papua ini menjadi lebih negatif. Karena kita membangun Papua ini dari semua sisi kan harus berjalan bersama. Apalagi Papua dilihat dari sisi keamanan kan masih banyak wilayah yang merah dan kita harus membangun itu sehingga tidak menjustis pimpinan Papua yang negatif. Nanti para pimpinan juga membangun Papua tidak fokus begitu kan. Kita lakukan. Dari beberapa hoax yang kemarin Bung Rifai sampaikan, saya lihat ada beberapa meme yang seolah-olah itu dari juru bicara dari pemerintah provinsi. Nah, kira-kira upaya apa dari Bung Rifai sendiri lakukan bahwa kalau uang kan misalnya ketahuan nih yang palsu mana, yang ini enggak. Nah, kira-kira ke depan bagaimana untuk mengantisipasi itu, Bung? Jadi memang tim media kami juga bekerja cukup hati-hati. Mereka melihat, jadi setiap meme foto yang kita keluarkan itu pasti ada kodenya. Nah, sejak awal memang kami sudah antisipasi itu. Nah, mungkin mereka bilangnya karena jubirnya ini pemain nasional begitu. Jadi sudah mengantisipasi. Karena kan bukan hanya kita yang kena hoax, misalnya Pak Presiden Jokowi juga kena hoax dengan perpanjangan jabatan lah 3 periode macam-macam, dan itu menjadi dinamika. Sehingga kita juga sudah mempersiapkan itu. Jadi setiap meme yang kita keluarkan itu pasti ada ciri khasnya, ada kode khusus. Nah, pertama memang mereka tidak menggunakan desain kami begitu. Tapi belakangan ini 2 bulan sudah belakangan pakai Jadi apa yang kita keluarkan beberapa bulan yang lalu mereka pakai. Jadi di redesign redesign, kemudian narasinya mereka rubah. Gitu. Dan hasilnya bagus gitu. Tapi kan begitu kita ambil, kita bisa cek, oh ini. Dan orang awam seolah-olah bahwa ini dari juru bicara. Dari juru bicara. Nah, itu yang membuat saya kemudian harus segera lapor ke cyber. Karena saya dianggap informasi berasal dari saya. Nah, karena itu sudah bisa kita antisipasi, dan kita kerjasama dengan Kominfo Papua untuk kemudian memberikan informasi bahwa ini adalah hoax. Jadi meme kita balas meme. Jadi kalau mereka mainnya kita balasnya hal yang sama. Tapi kita kemudian kompilasikan semua, kita kumpul semua menjadi bahan yang bisa kita mencari kebenarannya nanti. Nah, itu yang kita lakukan. Dan saya perhatikan ada beberapa, termasuk ada satu yang sempat Bung Rifai yang meme beliau lagi mau siap-siap ke Singapura. Nah, ini kan Bung sempat sampaikan bahwa ini orang yang bukan orang sembarang yang bisa mengambil foto di situ. Betul, Bang. Jadi memang foto yang terakhir yang beliau menggunakan kursi roda, kemudian di depannya ada ajudan beliau dan di belakang ada yang mendampingi beliau untuk terbang ke Singapura. Jadi pesawat yang akan beliau gunakan itu pesawat Singapore Airlines pagi hari jam 7.55 begitu. Nah, kita sudah siapkan semua, sudah beres, sudah dilaporkan semua ke counter untuk check-in. Tinggal menunggu Pak Gub datang kemudian.
Nah, karena beliau tiba itu injury time, jadi tiba kemudian pesawat sudah panggilan boarding. Iya. Jadi kalau beliau berjalan kan agak jauh nih. Namanya juga Soekarno-Hatta ini kan jauh sekali. Bukan Sentani, bukan Sentani atau bukan di Puncak Jaya. Iya. Mungkin aja berapa sudah naik. Karena jauh, akhirnya saya berinisiatif. Saya bilang kepada petugas dan kepada ADC, kita pakai kursi roda karena sudah panggilan untuk boarding ini. Karena harus melewati imigrasi lagi. Iya. Udah. Jadi langsung pakai. Itu fotonya bukan di luar, itu fotonya di dalam. Di dalam. Jadi foto yang beliau itu adalah foto ketika sedang menuju ke pesawat. Jadi berarti bukan di luar. Kalau di luar kan banyak orang bisa foto. Kalau di dalam kan berarti yang memiliki akses ya, terbatas sekali dan sudah memiliki akses. Itu fotonya juga agak jauh, kemudian dikasih dekat begitu. Di zoom ya. Di zoom, kemudian difoto. Lalu narasinya muncul bahwa sudah sakit berat, sakit keras, sudah tidak berdaya, ini gitu-gitu. Dan padahal sebenarnya hanya untuk membantu memperlancar proses boarding saja. Boarding biar cepat gitu ya, kan. Karena nama juga pesawat internasional. Betul. Apalagi kalau Singapore Airlines kan on time betul gitu. Bukan bilang pesawat lokal kita yang mungkin masih bisa tunggu dulu. Ya, betul. Apalagi ini pejabat nih kan gitu. Ya. Tapi tidak. Jadi itu yang kita lakukan dan itu cepat. Begitu setelah terbang malamnya sih kita sudah dapat tuh meme itu muncul. Jadi ada yang foto kemudian kirim, lalu mereka mulai buat narasinya. Dan narasinya kelihatannya karena timnya itu orangnya itu saja, jadi terbaca sekali. Nah, polanya sama, bentuk apanya, kata-katanya semua kan berbeda. Kata-kata yang keluar dari saya dan dari mereka pasti berbeda. Jadi itu biaya pengintaian ternyata saya lihat cukup besar juga ini yang dikeluarkan untuk mengintai Gubernur Papua ini. Dan kayaknya mungkin diikuti, Bu. Diikuti, karena memang kemanapun beliau pergi, mulai dari Jayapura sini, kemana, walaupun dalam Papua maupun keluar, itu selalu diikuti. Selalu diikuti. Tapi kalau saya lihat, Bu, Gubernur nyantai-nyantai aja, Bung. Beliau santai. Karena pernah, minta maaf, bukan saya membocorkan atau apa, saya pernah lihat beliau di salah satu rumah makan, datang makan di situ, santai. Iya, saya bilang, ini kok beliau nyantai aja, padahal diikuti apa segala macam. Sebenarnya Pak Gubernur tuh ingin lebih banyak berjumpa dengan rakyat. Iya. Cuman karena memang di kaki yang masih agak berat, jadi jalannya masih terlalu pelan. Nah, tapi semua aktivitas di sini kan tidak pernah menggunakan alat bantu. Iya, betul. Dan saya perhatikan waktu itu kebetulan Desember waktu itu, Bu, di salah satu rumah makan, kebetulan saya antara anak saya ada Natal sekolah minggu, dan beliau masuk bilang, sore Pak Gubernur, sore Ade. Beliau menyapa saya, meskipun mungkin beliau tidak kenal saya, coba saya sapa, dan saya lihat beliau sehat-sehat saja. Betul. Iya. Tidak ada ajudan, tidak ada yang membantu beliau jalan, beliau jalan santai ke ruang makan. Betul. Dan memang beliau semangat untuk kembali prima itu sangat luar biasa. Beliau di rumah saja pagi-pagi masih jalan, di kediaman di Jakarta juga begitu. Kadang-kadang kita yang muda-muda ini malah ketinggalan jalan pagi olahraga, beliau lebih cepat. Dari semangat beliau masih ini, masih luar biasa beliau semangat. Cuman ya ini sudah serangan-serangan ini tapi puji Tuhan beliau masih jauh lebih bijaksana untuk menanggapi itu. Betul. Beliau tidak pernah gunakan kekuasaannya kemudian memanggil Pak Kapolda atau memanggil Kabinda atau memanggil Panglima. Ini bagaimana, tidak pernah. Jadi beliau menyerahkan sepenuhnya kepada aparat Pak RT. Silakan proses kalau ini. Nah, misalnya andai kata nanti sudah ketahuan, terus terungkap, kira-kira bagaimana? Apakah akan lanjut proses hukum atau mungkin bagaimana? Yang pertama mungkin kita sampaikan dulu ke publik bahwa ini loh sudah ada kelompok jaringan apa yang selama ini mengganggu. Paling tidak mengungkap kebenaran itu ya, Bung ya. Mengungkap kebenaran, disampaikan kepada publik, publik menilai, rakyat menilai. Ya selanjutnya nanti kita lihat perkembangan, gitu. Yang penting informasi ini kita sampaikan dulu kepada masyarakat ini sehingga masyarakat memiliki pandangan dan informasi bahwa ternyata kelompok ini gitu. Ternyata begini gitu kita lakukan. Nah, ini kan berarti kembali lagi ke masyarakat kita, Bung ya, seperti yang Bung sampaikan itu hari bahwa saring share. Saring share. Nah, ini yang kadang
kita kalau sudah pegang HP jari cepat sekali deh daripada iya, kadang-kala jempol nih lebih cepat dari mulut dan otak. Jadi masyarakat perlu untuk lebih menyaring setiap informasi. Kira-kira ada enggak misalnya kalau saya nih misalnya atau masyarakat biasa dapat informasi, apa betul atau tidak ini, bagaimana cara masyarakat untuk bisa memastikan kebenaran informasi yang mereka dapat? Iya, betul. Jadi memang di beberapa kasus publik yang kenal itu langsung meminta konfirmasi kepada saya. Ya. Pak Rifai, ini betul tidak informasinya? Iya. Betul tidak gitu. Nah, jadi dan saya jawabannya harus singkat, saya tidak boleh panjang gitu. Ya saya jawab hoax ya. gitu. Jadi cepat. Lalu kita membuat kembali balasan meme-nya dengan penjelasan hoax, kita kirim lagi. Jadi kalau mereka tanya kita kirim. Karena sudah mulai terbaca kan permainan. Oleh karena itu kepada masyarakat, publik, Pak Gubernur mengharapkan tadi saring dulu, baru kemudian sharing. Jadi dilihat dulu kebenarannya, informasinya, baru kemudian bisa menyebarluaskan. Karena kalau sudah kita tidak saring dan sharing, berarti kita ikut membantu. Turut serta menyebarluaskan, ini kena juga sebenarnya. Betul. Apalagi kalau sudah ditambah bumbu-bumbu lagi, ditambah. Ini yang repot. Ini fotonya dia kemudian langsung sharing, ditambah lagi informasi ini benar A1. Pakai A1 lagi. Jadi memang masyarakat harus ikut membantu. Karena beliau ini adalah pimpinan kita di daerah yang tentunya pasti juga punya hati untuk tetap untuk Papua. Memang tidak ada yang sempurna sebenarnya, ada yang kekurangan, ada yang ini, tapi dari semua ini kan ada nilai kebaikan yang lebih besar tentang Papua di bawah kepemimpinan beliau, Pak Lukas NMB, sehingga saya kira hal yang manusiawi, kemudian kita mendukung hasil-hasil positif yang sudah beliau lakukan ini lebih bagus sebenarnya. Sedangkan yang kekurangan itu nanti kemudian menjadi bahan evaluasi dan diteruskan oleh pimpinan atau pemimpin kita selanjutnya. Betul. Ada banyak yang saya lihat program-program beliau, termasuk kemarin PON, Parnas sudah selesai. Bahkan banyak orang awalnya pesimis, wah ini berani sekali beliau ini. Betul. Mencalonkan diri ketua tuan rumah ya. Tuan rumah PON. Padahal belum ada apa-apa. Tapi puji Tuhan bisa selesai semua. Iya, betul. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi. Betul. Kita sedang mengikuti sekarang bagaimana dengan sukses administrasi yang sedang berjalan ini kan. Semoga sukses lagi gitu. Dan memang contoh PON itu saya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari itu juga. Kan itu mulai tahun 2013. Saya pun sudah dengan beliau. Kita juga keliling Indonesia tuh. Dan itu kerja keras itu untuk bisa. Apa yang jadi pemikiran beliau, Bung, saat itu waktu saya mau Papua tuan rumah ini. Iya. Jadi beliau sederhana saja pemikirannya, bahwa membangun Papua ini harus dengan cara yang berbeda. Oh gitu. Kalau kita bahasa di Papua mungkin dengan cara yang gila gitu kan. Gitu. Kalau cara-cara normal saja tidak bisa ini. Nah, salah satu cara yang bisa mempercepat proses itu adalah menghadirkan event nasional di Papua. Dan salah satu bukti bahwa Papua itu bagian NKRI karena dia menyelenggarakan event nasional. Betul. Nah, itu yang harus diingat, bahwa memang Indonesia tanpa Papua bukan Indonesia. Memang gejolak yang sekarang kita harus menghadapi bersama. Nah, oleh karena itu beliau fokus betul untuk PON itu, karena beliau punya analisa ini kalau datang kemudian PON ini bisa di sini, maka dampak pembangunannya lebih besar. Nah, dan terbukti kan? Iya betul. Masyarakat juga mendapat efek dari situ Itu. Nah sekarang tinggal bagaimana diatur pasca PON ini, karena biaya untuk pemeliharaan, maintenance besar juga. Kemarin kami sempat juga dengan Kepala PLT Dinas Olahraga dan Pemuda, dan ternyata memang pemerintah Provinsi Papua sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Bagaimana itu? Luar biasa. Betul. Jadi di setiap diskusi beliau selalu sampaikan tuh. Begitu menuju PON waktu itu nanti pasca PON bagaimana nih, coba saya juga diberikan gambaran dan informasi tentang pasca PON. Lalu beliau sesama gubernur mengontak gubernur Jawa Barat, kira-kira bagaimana setelah PON ini. Nah jadi sudah mulai dirancang. Yang kedua, harga diri orang Papua itu salah satunya adalah olahraga. Dulu kita, Papua gudangnya
atlet ya. Atletik kita kuasai, sepak bola kita kuasai, tinju, ya itu. Gulat. Pokoknya yang berat-berat lah. Ya. Nah, itu beliau ingin mengembalikan seperti itu. Kalau ini sudah bisa, maka kalau Papua menjadi provinsi olahraga, kemudian fokus pelatnas dan sebagainya itu di Papua, maka atlet-atlet kita atau masyarakat kita yang suka dengan olahraga ini punya peluang yang besar untuk bisa menjadi atlet yang lebih baik lagi, atlet nasional maupun internasional gitu. Nah, itu yang beliau punya. Jadi membangun Papua tidak hanya dari dunia politik, kemudian membangun di dunia ASN misalnya, tapi masyarakat juga bisa kemudian berhasil di dunia olahraga. Dan itu adalah harga diri kita di dunia olahraga itu seperti itu. Dan kalau sudah membangun olahraga, boleh dikata sudah semua. Bangun SDM-nya, kesehatannya juga. Kalau olahraga kan pasti sehat. Betul. Iya, mencakup terus mungkin kecerdasan juga. Kecerdasan, karena kan di olahraga juga pasti membutuhkan strategi apa semua gitu. Iya, bukan hanya sekedar fisik. Betul. Jadi memang langkah yang diambil Pak Gubernur sudah betul-betul sangat visioner seperti yang sampaikan tadi ya. Itu yang gambaran besar yang beliau siapkan seperti itu, sehingga sebelum mengakhiri masa jabatan beliau 2023 nanti ini pondasinya sudah ada. Bisa, sehingga tinggal diteruskan. Nah, ini yang kita harapkan karena salah satu kelemahan kita di tanah air ini, Bung, ganti pemimpin, ganti kebijakan. Semoga pemimpin yang menggantikan beliau ini ada sevisi lah minimal ya. Kita harapkan seperti itu. Minimalnya kalau ada 3 visi, mungkin 1 visi sama lah gitu. Karena kita lihat fasilitas sudah ada. Dari segi SDM, ada gitu. Pasti tinggal dipoles sedikit. Betul. Provinsi Papua Provinsi Olahraga targetnya kapan itu? Harusnya sudah mulai masuk tahun 2022-2023 karena beliau sudah sampaikan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden menyetujui itu. Dalam rapat-rapat terbatas itu yang saya dampingi dan saya ikuti, Bapak Presiden setuju dan memerintahkan kepada Pak Menpora untuk menindaklanjuti itu, menjadikan Papua menjadi provinsi olahraga. Karena talenta-talenta olahraga itu banyak lahir di sini. Bukan hanya kepada masyarakat orang asli Papua, tetapi ada masyarakat lain pun yang hadir dan besar di Papua, mentalnya sudah sama untuk olahraga begitu ya. Gitu. Dan saya lihat pemerintah baik provinsi maupun Indonesia ini beberapa tahun terakhir ini perhatiannya kepada atlet sudah sangat luar biasa. Kemarin Pak Gubernur memberikan apresiasi kepada atlet-atlet kita, Presiden juga memberikan apresiasi kepada atlet yang Olimpiade. Nah, dengan provinsi olahraga ini mau tidak mau ada manfaat juga bagi masyarakat dari segi ekonomi. Betul. Seperti itu. Betul. Dia memang multi efek sih. Multi efek menghasilkan itu semua. Dan saya kira Pak Gubernur dengan para stakeholdernya beliau ini juga sudah selalu memikirkan hal itu. Sekarang misalnya Pak Sekda, Asisten 1, Asisten 2, 3 selalu berbagi tugas untuk bisa kemudian membackup semua program dan semua roda organisasi di pemerintah Provinsi Papua ini bisa berjalan dengan baik. Dan memang tinggal OPD di lain ini yang ikut mendukung dalam itu untuk menjadikan itu, karena untuk menjadikan Papua provinsi olahraga dan menghasilkan atlet yang berkualitas pasti butuh asupan gizi, pertanian dan ini kesehatan harus, betul. Jadi memang dia kemudian ada ada cahaya yang muncul dari itu untuk semua bisa merasakan. Tinggal OPD ini yang menangkap itu, Bung, bagaimana. Loh, ini gubernur ini gue bikin apa? Betul sekali. Jadi menarik sekali dan seperti yang Bung Fai sampaikan bahwa memang visioner sekali beliau. Ke depan bisa, dan bukan hanya tahun ini, mungkin ke depan lagi bisa lebih itu. Ada cerita yang menarik saya dampingi beliau. Beberapa waktu masih periode pertama dulu ya. Terus beliau ditawarkan begitu sama salah satu senior juga menteri di era Pak Jokowi ini, kalau misalnya jadi menteri, bagaimana Pak Gubernur siap? Kata Pak Gubernur waktu periode pertama dulu, saya masih fokus untuk membangun Papua. Tapi kalau kemudian tugas saya untuk membangun Papua sudah selesai,
kemudian Tuhan berkehendak, lalu masyarakat mendukung dan saya dalam kondisi sehat begitu, kondisi prima, saya mau, tapi bukan menteri yang menjadi pelengkap. Oh gitu. Ya, saya ingin menteri itu yang mempunyai tantangan untuk menjadikan Indonesia ini lebih besar. Iya. Nah, artinya bahwa beliau tidak hanya ingin jabatan, kalau hanya jabatan, oke, ya bisa atau ya bolehlah gitu. Tapi beliau ada penegasan gitu. Iya. Dan kebiasaan beliau untuk menegasan ini kan tidak lihat kepada siapa. Misalnya kepada Pak Presiden, ngomong aja gitu beliau, Pak, ini bagaimana Pak? Gitu. Pak Presiden, ini PON jadi atau tidak nih? Jadi tidak pernah ada kemudian banyak basa-basi begitu kayak kita bilang mengolah dulu kan? Iya, to the point beliau. Pak Presiden, PON jadi? Oh jadi. Terima kasih Pak. Gitu. Jadi to the point. Tantangannya juga berat kemarin. Berat ya. Di tengah keterbatasan kita tambah lagi pandemi COVID. Betul, tambah COVID itu yang luar biasa. Jadi sebenarnya kesuksesan double gitu ya, ganda gitu. Karena dalam situasi pandemi COVID, terus kemudian bisa melaksanakan event nasional dan itu event olahraga nasional pertama yang dilaksanakan di situasi pandemi COVID dan berhasil. Sangat berhasil. Betul. Meskipun mungkin ada riak-riak sedikit, biasa. Namanya kalau kita berlayar tidak mungkin mau tenang terus. Betul. Apalagi di Papua ya. Betul. Selesaikan secara adat pun juga harus ada ya. Luar biasa sekali. Dan kita berharap mungkin beliau tetap terus bisa semakin dipulihkan, semakin sehat. Betul. Dan mungkin ada statement close Bung ini sebelum ini. Betul, jadi memang Bapak Gubernur itu beliau sangat fokus betul untuk pembangunan di Papua. Bahkan dalam keadaan waktu pertama tahun lalu gitu, proses menuju PON itu saya dampingi beliau betul itu. Bagaimana kita siang dan malam beliau selalu kontak, beliau selalu tanya kepada PB PON, PB Peparnas, tanya kepada Kepala Dinas Olahraga dan lain sebagainya, bagaimana persiapan ini, dampak-dampaknya seperti apa, terus apa yang harus saya lakukan gitu. Jadi kalau butuh ini langsung beliau lakukan. Oleh karena itu beliau mengharapkan pembangunan di Papua tetap berjalan, kemudian masyarakat lebih dewasa, kemudian dalam hal-hal yang menanggapi berita-berita tentang framing tentang pembangunan Papua yang miring, beliau minta kepada semua stakeholder, masyarakat, media dan juga OPD untuk memberikan informasi yang benar-benar terjadi begitu, sehingga proses pembangunan yang berjalan di Papua ini bukan hanya diketahui oleh masyarakat Papua, tapi oleh Indonesia, khususnya para pengambil kebijakan di Jakarta. Ini penting, sehingga penggunaan media sosial ini menjadi sangat luar biasa. Oleh karena itu, karena media sosial adalah salah satu informasi utama saat ini, sehingga mari saring dulu informasinya, baru kemudian di sharing. Karena kalau jempol kita men-sharing hal yang tidak benar, maka akan ketidakbenaran terus itu. Tapi kalau kita mampu saring, meminta informasi tentang kebenaran itu, maka pasti kita sudah bisa mampu meminimalisir berita-berita hoax yang ada. Kita berharap sudah semakin ini dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi, dan insya Allah semoga itulah Gubernur bersama jajaran bisa bekerja lebih baik lagi, dan seluruh masyarakat Papua mendukung. Terima kasih kebijakan yang dilakukan beliau. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bung Rifai Darus, beliau juru bicara Gubernur Provinsi Papua. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat menyambut Idul Fitri. Terima kasih ya. Lebaran sudah dekat ini. Siap. THR ya belum mendekat. Oke, sampai ketemu kembali.